Kita akan bahas juga terkait dengan jalannya arus balik Lebaran 2025 ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Mas Aditya Dwi Laksana, pengamat transportasi. Selamat pagi, Mas Adit. Selamat pagi, Mas Adit. Sehat, Mas? Enggak mudik? Segera setelah ini. Ini salah satu yang nggak mudik nih. Iya, timingnya di setelah ini ya. Mundur gitu. Mas Adit, kalau kita lihat bagaimana fenomena mudik di tahun 2025 ini begitu ya. Apalagi kemudian sekarang sudah suasana arus balik begitu. Kalau dari sudut pandang Mas Adit sendiri melihatnya seperti apa? Ya Mas Philip, ada beberapa hal yang membedakan manajemen angkutan lebaran atau kondisi di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah ada kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere untuk ASN ya, aparatur sipil negara itu dimulai dari H-10 lah setelah tanggal 21 Maret lah kira-kira. Nah, dengan work from anywhere itu memang setidaknya bisa merubah pola transportasi perjalanan masyarakat walaupun memang hanya untuk ASN dulu ya Mas. Ya, setidaknya mereka bisa mudik lebih awal, misalnya H- itu dari data terlihat di H-9 dan H-10 itu memang terjadi lonjakan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Berarti ini lebih tinggi ya, mudik lebih awalnya begitu Mas? Betul, kemudian di puncak-puncaknya menjadi lebih landai, ada lebih merata setidaknya untuk mereka katakanlah terkurangi dari ASN gitu, seperti itu. Mungkin beberapa BUMN juga ada, pegawai BUMN sudah menerapkan seperti itu. Hal yang kedua yang membedakan adalah dari sisi sebetulnya kalau kemarin berdasarkan data yang ada Mas, itu ditengarai memang ada penurunan volume pemudik. Nah, penurunan itu ya mungkin berbagai sebab ya. Mungkin bisa jadi memang karena kondisi ekonomi atau mungkin dari pendapatan masyarakat atau memang mungkin mau berhemat dulu sehingga mereka banyak juga yang bilang ekonomi sulit. Ada juga mengurangi mobilitas, mengurangi mobilitas lah setidaknya, ataupun kalau mau berwisata, berwisatanya tidak jauh-jauh ataupun berwisata secara lokal. Yang ketiga mungkin masalah dari faktor cuaca agak membedakan karena angkutan lebaran ini sudah mulai masuk di masa musim penghujan. Kemudian juga mungkin 2 atau 3 tahun ke depan masih di musim penghujan. Itu dampaknya adalah terutama pada kelancaran maupun keselamatan dari perjalanan mudik atau arus balik itu sendiri. Misalnya kereta api, memang sempat kemarin ada potensi gangguan karena misalnya relnya terendam banjir misalnya itu, atau longsor juga. Kemudian juga misalnya di jalan tol ataupun juga di jalan arteri ada hujan atau angin badai. Nah, itu pasti juga akan memperlambat juga arus perjalanan juga. Kemudian hal yang lain adalah efisiensi anggaran di pemerintahan itu juga berdampak kepada pelayanan publik angkutan lebaran Mas. Misalnya angkutan motor mudik gratis pakai kereta api yang tadinya tahun lalu bisa 12 ribuan seat, sekarang mungkin menjadi hanya sekitar 8 ribuan seat. Artinya ada efisiensi itu juga menyebabkan ini kan juga sebetulnya sasarannya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Supaya mereka bisa bermobilitas mudik lebih aman karena nggak naik motor lagi, motornya dinaikkan ke kereta api, mereka gratis naik kereta apinya maupun bawa motornya. Kalau seatnya menurun, ini juga menyebabkan masyarakat wah mikir-mikir kalau saya harus keluar uang tambahan atau mending naik sepeda motor, itu yang menyebabkan animonya berbeda. Faktor lain ya ada kebijakan baru Mas untuk angkutan barang itu yang tahun lalu hanya 12 hari dilarang untuk beroperasi kecuali yang menyangkut bahan pokok, sekarang menjadi 16 hari. Nah, di satu sisi itu memang memperlancar arus lalu lintas untuk kendaraan pribadi atau angkutan penumpang. Di sisi yang lain, ya pengusaha truknya, para awak truknya maupun angkutan paket-paket, ya kita kan kadang juga perlu paket atau kiriman barang cepat itu juga akan terhambat lebih panjang. Nah, ini ekonomi jadi macet gitu. Ini agak kontradiktifnya adalah dikala volume penumpang mudiknya turun, tetapi malah angkutan logistiknya juga malah dilarangnya malah makin diperpanjang. Ini kan sebetulnya juga ada kontradiksi. Artinya tentunya dengan efisiensi ekonomi begitu ya, dan banyaknya PHK dan maraknya PHK di kesempatan lebaran tahun ini juga mempengaruhi pemudik begitu ya di tahun ini Mas Adit. Tapi juga kita akan bahas di segmen selanjutnya bagaimana kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah kalau melihat pemudik lebaran tahun ini yang lesu untuk mencegah hal ini kembali terjadi di tahun-tahun berikutnya. Sesaat lagi kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelum kita melanjutkan dialog, kami akan ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi hari ini di jalur arteri Brebes. Sudah ada rekan kami Tri Handoko dan juga nanti kita akan sapa Siena Damayana yang berada di Tol Pali Kanci. Sebelum kita ke reporter idola Mama, salah satunya Andi Kumala, ya kan Siena?
Kita ke Tri Handoko terlebih dahulu. Tri, bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi ini di sana? Pagi, Philip dan Adi Kumala serta pemirsa TV1 dapat kami kabarkan situasi arus lalu lintas pada H+5 Lebaran atau Sabtu pagi ini, di mana situasi jalan Alteri di Ketanggungan Brebes Jawa Tengah ini mulai ramai. Namun diperkirakan bahwa arus lalu lintas ini akan terus semakin padat, meningkat pada siang hari nanti maupun hingga malam hari nanti seiring dengan aktivitas warga yang semakin padat. Perlu kita ketahui bahwa dari tempat saya berdiri ini bisa dilihat di mana arus lalu lintas ini akan semakin ramai, dan di titik ini merupakan titik kumpul kemacetan di Jalan Arteri Ketanggungan, di mana pemudik yang dari arah selatan, Purwokerto, Cilacap, maupun Kebumen dan Yogyakarta ini harus tersendat oleh ramainya aktivitas warga yang berbelok arah. Hal ini dikarenakan pertigaan Ketanggungan yang ada di sebelah barat sana. Itu saat ini kondisinya dilakukan rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian. Akhirnya warga harus berbelok kiri dulu sebelum akhirnya akan belok kanan memutar balik arah di titik kemacetan ini. Biasanya pihak kepolisian pada siang hari atau malam hari itu menempatkan personilnya di lokasi ini dan mengarahkan kendaraan roda 2 yang akan berbelok arah seperti ini itu dilarang. Polisi akan mengarahkan lurus, hanya ini akan dilalui oleh kendaraan roda 2 yang akan berputar arah. Namun yang perlu diwaspadai di titik ini sendiri adalah kemacetan parah. Bila terjadi penumpukan kendaraan di Jalan Alteri Ketanggungan, kendaraan pemudik roda 4 yang akan menuju ke gerbang tol Pejagan, biasanya polisi itu membagi dua, yaitu di pertigaan Ciremes sebagian diarahkan ke arah barat menuju jalur alternatif dan menembus ke gerbang tol Ciledug di Kabupaten Cirebon Jawa Barat, dan sebagian lagi ke gerbang tol Pejagan maupun ke arah Pantura. Namun yang perlu diwaspadai pada saat ini adalah di jalur selatan, di mana pada di jalur selatan saat ini terjadi kepadatan volume kendaraan yang dimulai dari jalur lingkar selatan Bumiayu maupun dari kota Bumiayu yang akan bertemu di pertigaan Rancakalong. Di situ merupakan salah satu titik rawan kemacetan, dan biasanya kendaraan seperti pada hari kemarin itu mengalami kemacetan sepanjang 10 kilo di wilayah selatan Brebes. Biasanya polisi untuk mengurai kemacetan tersebut dilakukan dengan one way lokal di ruas Ketanggungan. Satu lagi jalur mudik yang ada di Brebes yaitu di jalur Pantura. Meskipun jalur arteri Pantura saat ini mengalami lancar, ramai, namun yang perlu diwaspadai adalah terjadinya kecelakaan. Intinya yang perlu dihindari dan kewaspadaan bagi pemudik. Begitu, Philip. Baik, terima kasih atas laporannya Tri Handoko dari jalur arteri Brebes. Kalau kita lihat-lihat nih, Tri Handoko pagi hari ini mirip legenda Persija nih ya, Ismet Sofyan ya. Begitu. Iya, berarti kalau Shena tadi idola mama, Tri Handoko juga idola ya, karena mirip dia sama-sama idola. Kalau Shena biar Andi Kumala yang sapa, coba. Dong. Baik, Shena Damayana di Tol Palikanci, bagaimana kondisi pagi ini, Shena? Ya, selamat pagi pemirsa. Terlihat situasi terkini pasca 5 hari Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di rest area 208 Tol Palikanci. Memang situasinya pemirsa di sini masih ramai lancar, melihat mobil-mobil ini berlalu lalang dari 2 jalur dikarenakan memang masih diaktifkannya sistem one way dari arah Jawa menuju ke Jakarta. Dan pemirsa, ini one way yang dilaksanakan memang terjadi 3 tahap. Ya, tahap pertama di tanggal 3 April 2025 ini dari KM atau kilometer 188 menuju ke kilometer 70 Cikampek. Lalu di kemarin hari, tepatnya di 4 April, ini diperpanjang kembali jaraknya dari kilometer 219 Palikanci menuju ke 70 Cikampek, dan juga pada hari ini, tepatnya tadi malam pemirsa, dipanjangkan lagi jaraknya, ini menjadi dari Kali Kangkung. Jadi dari kilometer 414 di Kali Kangkung menuju ke
Cikampek kilometer 70 ini sudah one way dari arah Jawa menuju ke Jakarta. Dan adapun pemirsa, terhitung sejak pukul 12 malam hingga 18.00 waktu Indonesia Barat, sekitar 59,7 ribu kendaraan melalui Cikopo dari Cirebon menuju Jakarta, meningkat sekitar 48% dibandingkan volume lalu lintas di jam yang sama di hari kemarin, di mana ini rata-rata kendaraan yang melintas mencapai 3,3 ribu atau 3.300 kendaraan yang melintas per jamnya. Dan pemirsa, untuk Anda yang hendak berkendara menuju exit gerbang tol ruas Cipali seperti Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Kertajati Utama, dan Sumberjaya, serta exit tol Cisumdawu, ini tidak perlu khawatir untuk mengambil jalur apakah akan memilih yang kanan atau yang kiri pada one way ini, dikarenakan di setiap simpang ini akan ada akses keluar tol yang sama-sama saja, entah itu jalur kiri ataupun jalur one way di kanan, pemirsa. Ini informasi penting juga, di mana terdapat diskon tarif tol. Yang pertama adalah Palimanan Kanci di Cipali, lalu juga Cikopo Palimanan atau Palikanci, dan juga tol Pejagan. Dan pemirsa, Anda dihimbau untuk tetap menaati aturan dari para petugas lapangan, terkhusus pihak kepolisian dan juga pengelola jalan tol, dikarenakan Anda dihimbau untuk bisa berhati-hati, apalagi dengan volume kendaraan yang sangat dinamis pada arus mudik Lebaran ini. Dengan cuaca yang terus berubah-ubah, Anda dihimbau untuk bisa memperhatikan hal kecil untuk menjaga keselamatan Anda. Ada yang lebih penting pemirsa daripada kecepatan, yaitu keselamatan. Demikian. Baik, terima kasih Shena Damayana, laporan langsung dari tol Palikanci. Jaga kesehatan Shena, jangan lupa minum vitamin ya. Trihandoko nggak diingetin? Trihandoko juga dong. Sehat selalu semuanya ya. Terima kasih rekan-rekan. Baik, Bapak, kita lanjutkan dialog nih Pak. Jangan sampai gagal fokus. Iya betul. Ya Mas Adit, ini kalau kita lihat ya, di beberapa titik masih ramai lancar. Prediksi yang hari ini mencapai puncaknya kira-kira memang belum berlangsung di pagi hari kah atau seperti apa Mas Adit? Ya, kalau kita melihat sih, asumsinya adalah kalau Senin misalnya para pekerja swasta misalnya sudah masuk, walaupun memang secara cuti bersama masih di hari Senin, walaupun ASN juga masih work from anywhere di hari Senin, tapi sebetulnya kita anggap bahwa Senin itu sudah masa aktivitas mulai berjalan walaupun belum 100%, sehingga yang semestinya si puncak arus baliknya akan ada di hari ini dan setidaknya di besok. Nah, kalau tadi terlihat pagi hari masih lancar, ya kemungkinan akan mulai memadat di sore, malam hari sampai dengan besok. Karena salah satu kebiasaan kalau pergi cepat-cepat, pulangnya mepet-mepet kan begitu. Salah satunya ya, Mas Adit ya. Ya, kalau ini kita anggap aja event silaturahmi tahunan, ya pasti milihnya ya semepet mungkin untuk kembali ke... Padahal liburnya udah panjang banget nih. Ya, libur tahun ini sih sebetulnya relatif dari sisi panjangnya sebetulnya sama Mbak, relatif 1 minggu lah sekitar itu. Cuman yang membedakan karena ada kebijakan work from anywhere tadi yang menyebabkan seolah-olah liburnya menjadi lebih panjang lagi. Tapi kalau kita lihat juga fenomena lesunya pemudik untuk menggunakan moda transportasi umum begitu ya, seperti bus, kemudian kereta api. Ini kira-kira apa yang bisa berdampak, Mas Adit? Ya, saya pikir ini seperti saya sampaikan tadi ya Mas Philip, tidak terlepas dari kan memang ada faktor dari sisi pendapatan maupun daya beli masyarakat. Nah, itu yang sebetulnya seharusnya nanti di tahun depan atau tahun-tahun mendatang bisa direspon lebih baik oleh pemerintah untuk menyediakan angkutan umum yang jauh lebih terjangkau. Karena seperti saya sampaikan tadi, untuk kereta api tambahan Lebaran misalnya, kereta api yang bersubsidi itu hanya jalan 1 kereta api, yaitu Pasundan tambahan Lebaran misalnya, itu menggunakan skema subsidi. Sementara angkutan mudik gratis, motor gratis menggunakan kereta api juga jauh lebih berkurang. Artinya PR-nya adalah tahun depan adalah memberikan lagi kepada masyarakat angkutan mudik gratis maupun angkutan membawa motor gratis, maupun setidaknya kereta api kelas ekonomi yang bersubsidi yang lebih banyak lagi, sehingga kemudian itu bisa mendorong masyarakat untuk kemudian istilahnya oke lah, angkutannya gratis, angkutannya murah, setidaknya saya bisa tetap bermobilitas. PR kedua adalah kenapa sih masyarakat itu lebih senang pakai sepeda motor untuk mudik? Terutama karena nanti ketika di kampung halaman itu lebih fleksibel atau lebih
hemat juga untuk bermobilitas, Mas. Kenapa? Karena memang angkutan umum di daerah tujuan, di kampung halaman, angkutan pedesaan, angkutan pemukiman di kecamatan itu memang belum tersedia dengan baik, sehingga masyarakat mikir juga, kalau saya naik kendaraan umum nanti di sananya repot karena saya harus pinjam atau sewa kendaraan lagi, itu yang menyebabkan masyarakat. Nah, itu PR-nya pemerintah juga, bagaimana pemerintah daerah juga bisa mensupport dari sisi angkutan umum. Tambahan lagi Mas Philip, Mbak Mala, adalah bagaimana juga supaya masyarakat itu didorong untuk tidak mudiknya pas di hari H atau H-1, H-5. Dengan cara apa? Memberikan promo tiket angkutan umum yang lebih murah, misalnya di H-7, 8, 9, 10. Lebih panjang begitu ya. Atau diskon tarif tol juga di hari H-7 sampai H-10, sehingga masyarakat yang katakanlah ya agak berhitung soal biaya mudik, Mas Adit, itu bisa lebih awal. Kalau kemudian kita bandingkan program pemerintah di tahun sebelumnya terkait mudik gratis seperti itu, kalau di tahun ini apakah memang cenderung menurun, berkurang, atau seperti apa? Ya, tadi saya sampaikan ya terkait dengan, makanya saya dorong pemerintah juga kalau terkait dengan efisiensi anggaran pemerintah itu sebaiknya sih tidak menyentuh kepada yang terkait pelayanan publik. Jadi kalaupun mau berhemat, ya mungkin berhemat kepada perjalanan dinas, seminar, atau alat tulis kantor, atau makan dan minum, tapi tidak kepada yang sifatnya untuk mendukung pelayanan publik, terutama untuk memberikan pelayanan transportasi publik yang terjangkau gitu ya Mas Philip. Jadi harapannya adalah di tahun depan nanti mulai lagi pemerintah memberikan semacam insentif kepada masyarakat yang memang berpenghasilan rendah atau ya memang ekonominya sedang melemah untuk tetap bisa bermobilitas, tapi dengan berkeselamatan juga, Mas, supaya mereka nggak menggunakan kendaraan roda 2 untuk jarak jauh, kan kira-kira begitu. Baik, mudah-mudahan ya untuk tahun depan lebih baik lagi dari segi manajemen transportasinya dan kebijakan pemerintah agar bisa mendorong nih masyarakat bisa kembali ramai-ramai untuk mudik di hari Lebaran. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih Mas Philip, Mbak Mala. Tentunya kita berharap ya bagaimana ini kan mudik cuma setahun sekali begitu ya. Pemerintah jadi bisa lebih menggalakkan lagi program-program mudik begitu ya di tahun depan. Terima kasih Mas Adit sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum.